Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Jannah, MPM 20140130. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ingin membacakan 4 materi yang berjudul 1. Kesantunan berbahasa, 2. Keterampilan berbicara, 3. Keterampilan membaca, 4. Keterampilan menyimak. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau kita artikan itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi maksud dari kesantunan berbahasa ini ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Nah, tentu saja hal ini penting untuk dipahami bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun, misalnya kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, dan kepada guru, dan lain-lain. Sebaiknya di dalam penjelasan kali ini akan menjelaskan dua aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun ataukah tidak santun. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu ada terbagi dua. Yang pertama, kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi pramaktiknya. Nah, apa kesantunan linguistik dan apa kesantunan pramaktik? Secara sederhana, yang namanya kesantunan linguistik itu ukuran sejauh mana kata-kata atau arti dari kata-kata itu santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata dan arti yang di dalam kamus, sedangkan pramaktik ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan di dalam. Makna itu beda dengan arti, makna itu lebih dalam. Makna ini kaitannya dengan konteks. Konteks itu ialah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Di dalam kesantunan linguistik itu kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif ialah kalimat perintah. Mengapa kesantunan berfokus kepada kalimat perintah? Karena alasannya kalimat imperatif atau perintah itu cenderung sekali untuk tidak santun atau cenderung sekali untuk mengandung makna ketidaksantunan. Karena apa? Karena menyuruh. Kesantunan linguistik di dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah panjang pendek tuturan, yang kedua urutan tuturan, yang ketiga intonasi dan isyarat kinesis, yang keempat ada pemakaian ungkapan pertanda kesantunan. Langsung saja kita masuk pada bagian yang kedua tentang kesantunan yang diukur dari segi pramaktik. Tuturan yang mana pramaktik ini bahwa yang kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Nah, mana pramaktik ini sangat tergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks itu ialah segala sesuatu yang melatar belakangi teks, yang melatar belakangi tuturan. Konteks ini ada banyak sekali. Yang pertama ada berupa waktu, tempat, atau situasi. Situasi ada situasi yang berupa suasana, ada juga situasi psikologis penutur. Contohnya, apakah penutur itu di dalam situasi yang psikologisnya sedang sedih misalnya atau sedang marah. Itu bisa hal yang menjadi latar belakang. Kemudian yang namanya konteks bisa tergantung pada pihak yang menjadi pihak pembicara. Pihak orang atau orang lain yang menjadi lawan bicara kita itu bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa kita. Nah, contohnya ketika kita bicara kepada dosen, nanti akan berbeda ketika berbicara dengan rekan atau teman sekelas. Itu namanya konteks. Itu bisa dilihat dari pihak atau lawan bicara, kemudian juga ada yang tujuannya, maksudnya, kemudian nada, kemudian yang lain sebagiannya. Ada banyak yang melatar belakangi sebuah kata atau sebuah kalimat yang namanya tadi adalah konteks. Kesantunan pramaktif ini tadi kita khususkan pada tuturan imperatif.
di dalam kesantunan pramaktik yang artinya adalah makna. Makna yang dituturkan apakah dia santun atau tidak santun. Dalam tuturan imperatif ini, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi di dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuannya atau makna yang dimaksud oleh penutur ialah memerintah, tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahasakan dalam kalimat perintah. Terus dalam kalimat apa? Tentu saja dalam kalimat yang lain, dalam kalimat tidak perintah, yaitu dalam pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia ialah kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif. Deklaratif adalah pernyataan dan interrogatif pertanyaan. Jadi kesantunan pramaktik ini bagaimana caranya makna itu adalah imperatif atau maknanya itu adalah memerintah tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa di dalam kalimat deklaratif atau dalam kalimat interrogatif. Artinya ialah dia memerintah tapi tidak secara langsung, misalnya dari pertanyaan padahal maknanya memerintah, atau misalnya dari pernyataan padahal maknanya meminta. Nah, baiklah, yang pertama kita akan bahas kesantunan pramaktik imperatif dalam tuturan deklaratif, atau bahasa lainnya kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Contohnya, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Anda masing-masing. Itu adalah kalimat perintah yang mengandung makna perintah. Kalimat kedua, tugas menuliskan karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kalimat yang kedua berupa kalimat pernyataan, menyatakan bahwa tugas menuliskan karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI, tapi di sana mengandung makna sebuah perintah, yaitu buka Kamus Bahasa Indonesia jika mau mengerjakan tugas ini. Jadi dia adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan tetapi mengandung makna perintah. Kemudian yang kedua adalah kalimat atau tuturan pramaktik. Kalimat perintah yang dituturkan kalimat interrogatif atau kalimat pernyataan. Sebagai contoh, apakah kipas angin ini berfungsi? Itu adalah kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif, tetapi maknanya tolong nyalakan kipas angin karena hari ini sedang panas. Sebenarnya materi tentang kesantunan ini tidak lepas dari nama-nama prinsip-prinsip kesantunan, kemudian skala kesantunan dan penyebab tidak kesantunan. Dalam prinsip kesantunan kita akan bertemu dengan namanya maksim kesantunan. Ada namanya maksim kearifan, maksim ketenangan hati, maksim kesepakatan, dan lain sebagiannya. Yang mana inti dari semua itu yang bertutur atau dalam berbahasa sedapat mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin dan dapatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan berbicara. Antara bisa dan terampil itu beda. Jangan asal bicara. Bisa itu artinya biasa saja. Semua orang rata-rata bisa berbicara, tetapi kalau diubah pertanyaannya, apakah semua orang terampil berbicara? Jawabannya belum tentu. Mengapa? Yang namanya terampil berbicara itu memerlukan sebuah keahlian, yang mana keahlian tersebut dilatih. Untuk menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh hanya sekedar asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Nah, untuk berbicara bisa berkualitas ada 3 hal yang harus diperhatikan, yang mana 3 hal ini sebenarnya melibatkan. Yang pertama, tentang kualitas diri, yang kedua, kualitas materi, yang ketiga, kualitas cara penyampaiannya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu materi ini. Tentang kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri ini pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik di dalam diri Anda. Aura ini bisa dikatakan dalam bahasa asingnya inner beauty. Jadi diciptakanlah aura diri yang paling menarik.
dari dalam diri Anda. Karena ketika Anda punya aura atau punya daya tarik dalam diri, itu akan tampak berbeda dibandingkan yang tidak kuat daya tarik dalam dirinya. Jadi, inti dari poin pertama ini adalah tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik, yang berkaitan dengan aura atau inner beauty tadi. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada pendengar kita. Jadi ketika berbicara itu jangan hanya yang penting saya berbicara, tetapi bagaimana caranya memuaskan semua pendengar saya, yang sebetulnya beda-beda tipe. Jadi pendengar itu sebenarnya punya tipe-tipe yang berbeda. Jadi tidak semua pendengar itu sama. Apa bedanya? Bedanya ada tipe pendengar yang visual. Artinya dia orang yang memperhatikan apa yang terlihat, apa yang dia lihat. Misalnya keterampilannya itu orang visual pendengar, orang visual memperhatikan apa yang dia lihat. Kemudian ada juga tipe pendengar logika. Artinya ia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Ini bisa mengoreksi apakah ada kesalahan dalam penyampaiannya kita kepada pendengar. Kemudian ada lagi tipe pendengar menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, artinya ini tipe orang yang emosional. Kemudian ada lagi tipe orang yang imajinatif dan mendengarkan materi yang disampaikan. Nah, bedanya antara yang pertama tadi adalah menggunakan logika atau perasaan. Kemudian ada lagi tipe pendengar yang memahami berdasarkan imajinasi. Artinya ia berimajinasi membayangkan sesuatu yang barangkali tidak dilakukan tipe yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian ada lagi tipe pendengar yang penting ketika dia mendengar dia bahagia atau merasa enjoy. Dengan tipe-tipe yang berbeda ini, seseorang pembicara yang tadi ingin meningkatkan kualitas bicaranya sehingga bisa terampil dalam menyampaikannya. Materi harus memahami kira-kira dengan beberapa karakter yang berbeda bagaimana cara penyampaiannya. Cara penyampaian saya yang bisa memuaskan semua tipe pendengar ini, hingga tidak ada orang lain yang bosan atau mengantuk ketika mendengarkan materi yang disampaikan, karena terpuaskan semua, baik itu tipe secara visual, secara perasaan, secara logika. Mereka akhirnya semuanya memperhatikan, karena tidak bisa dipungkiri karena yang namanya manusia itu berbeda. Poin yang ketiga adalah cara penyampaian. Jadi berbicara itu tidak sekedar mulut yang berbicara, tapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa berbicara. Bagaimana itu? Nah, itu bisa terjadi yang pertama tadi, senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Lakukan selama 7 detik. Setelah senyum, yang harus ditunjukkan adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini artinya kita menatap orang yang jadi pendengar kita. Jadi ketika kita melakukan presentasi, jangan fokus kepada makalah atau tulisan saja. Atau misalnya menggunakan PowerPoint. Jangan fokus ke PowerPoint-nya saja, tetapi lakukan kontak mata. Ketika menjelaskan, pandanglah yang menjadi pendengar kita. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Baiklah, keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaan-perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Kalau bisa itu artinya mudah dilakukan. Nah, kalau terampil belum tentu. Nah, sebagai sebuah contoh, apakah orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya, rata-rata orang Indonesia bisa membaca. Namun, jika pertanyaan diubah, apakah semua orang Indonesia itu terampil membaca? Jawabannya, belum tentu. Mengapa? Belum tentu karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus. Ada teknik-teknik yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca. Nah, misalnya begitu ya, ada namanya keterampilan membaca berita. Tentu kan beda dengan membaca buku biasa. Nah, kemudian terampil membaca puisi. Nah, pasti berbeda ya antara terampil membaca puisi dan terampil membaca berita. Sama-sama membaca, tapi teknik yang digunakan itu berbeda-beda. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail.
Kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Nah, bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Nah, berbeda ya antara membaca kritis dan membaca biasa. Kalau membaca kritis tadi tujuannya untuk menganalisis dan memahami secara mendalam maksud dan tujuan si penulis. Sedangkan membaca biasa itu hanya sekedar membaca untuk menemukan sebuah kesimpulan atau rangkuman. Jadi membaca secara kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis ini. Ada sebuah teknik membaca yang disingkat dan dinamai SQ3R. Apa itu yang dimaksud SQ3R? Teknik membaca SQ3R merupakan singkatan dari S adalah survey, Q adalah quizzan, kemudian R yang pertama adalah write, R yang kedua adalah reset, dan R yang keempat adalah review. Jadi itu adalah singkatan dari SQ3R. Kemudian apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk SQ3R? Langkah-langkah yang harus dilakukan secara dalam teknik membaca SQ3R yang pertama tadi ada survei. Nah, apa yang harus dilakukan survei? Misalnya kita dihadapkan dengan satu buah buku, yang mana satu buah buku ini kita harus membaca secara kritis, maka langkah pertama tadi survei. Apa yang dilakukan pada saat survei? Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca. Dalam survei, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah membaca judul bukunya. Mengapa perlu membaca judul? Biasanya judul ini merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Kemudian yang kedua, membaca pendahuluan. Nah, jika pendahuluannya terlalu panjang, maka baca saja paragraf yang pertamanya. Mengapa pendahuluan perlu dibaca? Karena di dalam pendahuluan ini itu ada pendapat si penulis terkait buku yang ia tulis dan bertujuan untuk apakah buku itu ditulis. Biasanya di pendahuluan dijelaskan, oleh karena itu ketika kita membaca buku, bacalah pendahuluannya. Ternyata di pendahuluan itu dijelaskan bahwa ternyata tujuan beliau menulis buku memang untuk memancing misalnya orang lain untuk berpendapat lebih jauh. Yang ketiga adalah membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Langsung saja kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi keempat tentang keterampilan menyimak. Apabila seseorang menjadi penyimak yang baik, maka ia akan menjadi sebagai pembaca, pembicara, dan penulis yang baik. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Menyimak bukan hanya melihat dan mendengarkan, tetapi juga harus melalui proses. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui. 1. Mendengar. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Menuai. 5. Memberi respon atau menanggapi. Tahapan pertama yaitu mendengar, yaitu fokus pada satu suara. Kata kuncinya fokus. Tahapan kedua yaitu memahami. Para penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang disimak. Kata kuncinya itu arti yang sebenarnya. Tahapan ketiga yaitu menginterpretasi, kaitannya memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Penafsiran memaknai lebih jauh. Tahapan keempat yaitu menilai, yaitu mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Kata kuncinya menilai. Tahapan kelima yaitu menanggapi atau memberikan respon, misalnya dengan tindakan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.